Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menyimak video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, di video kesempatan kali ini saya akan mereview dua buah gerinda cordless. Yang satu dari Mailtank, yang satu dari Ecosin. Nah, dari kedua gerinda ini harganya di marketplace jauh berbeda ya. Untuk yang Mailtank ini harganya di 800 ribuan ke atas, sementara untuk yang Ecosin ini 400 ribuan ke atas ya, dimana kedua-duanya ini dengan pembelian paket lengkap 2 baterai ya, seperti itu. Jadi ini paket lengkap 2 baterai 800 ribuan ke atas, ini 400 ribuan ke atas 2 baterai juga ya. Oke, yang pertama kita akan membedakan dari kedua merek ya. Yang satu Mailtank, yang satu Ecosin. Ini dari material body ya, material plastiknya mana yang lebih bagus. Sudah pasti ya, untuk yang Mailtank ini material plastik ini lebih bagus karena memang harganya juga lebih mahal. Mengenai stiker juga sama, untuk yang Ecosin stiker biasa, stiker yang mudah mudah lepas ya ketika sudah kering. Sementara untuk yang Mailtank ini stiker yang agak bagus, jadi tidak mudah kletek ketika sudah mulai mengering ya untuk perekatnya. Seperti itu. Nah, untuk bahan rubber atau karetnya ini, untuk Ecosin memang ini lebih banyak ya, sampai menutupi ke bagian atasnya soket baterai ini. Sementara untuk yang Mailtank ini cuma ya segini aja, secukupnya, cukup buat di tangan, begitu ya. Nah, jadi untuk bahan karetnya ya Ecosin lebih banyak, tapi dari segi kualitas karet menurut saya rubber yang punya Mailtank yang lebih bagus. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk cover boxnya ini ya. Untuk cover boxnya sepertinya untuk Mailtank ini lebih padat ya. Untuk besi corannya ini ya, ini lebih padat. Sementara untuk Ecosin ya, ini sedikit ya kelihatan agak ringkih ya, begitu. Nah, nah ini saya tidak membandingkan secara langsung dengan Mailtank ya, tapi saya bandingkan begini, untuk sekedar pengetahuan atau info saja teman-teman. Untuk gerinda cordless yang seperti ini Ecosin ya, ini banyak sekali desainnya sama ya dengan merek lain, desainnya sama, kemudian cuma beda stiker atau beda merek saja. Nah, jadi ada namanya gerindanya sama, unitnya sama, kemudian ya paling yang membedakan warna ya, tapi secara desain, secara bahan material sama. Nah, kemudian kenapa yang satu ada yang murah, kemudian satunya lagi mahal? Nah, untuk sekedar info bahwa di situ terdapat namanya kelengkapan yang ada kelengkapan yang membuat unit itu jadi agak mahal ya. Contohnya dari segi baterai. Nah, untuk yang memberikan harga sedikit lebih tinggi, padahal mesinnya sama, bodinya sama, desainnya sama, itu karena memberikan baterai yang lebih bagus ya, baterai yang lebih berkualitas. Contohnya seperti itu. Sementara yang lebih murah, cordless gerinda yang lebih murah, atau power tool apa saja yang lebih murah padahal desainnya sama, itu biasanya memberikan baterai yang biasa-biasa saja. Nah, begitu ya. Atau mungkin dari segi kelengkapan ya, bisa jadi dari segi kelengkapan yang agak mahal mungkin lengkap ya dengan banyak tambahan aksesoris, bonus, sementara yang agak murah cuma sedikit aksesoris dan bonusnya, seperti itu ya. Jadi untuk sekedar informasi teman-teman, kalau melihat di marketplace ini kok barangnya sama, desainnya sama, yang satu kok mahal, yang satu kok murah. Nah, teman-teman bisa cek, bisa lihat dari kelengkapannya ya, apakah kelengkapannya itu apakah kelengkapannya itu lengkap banget atau tidak. Nah, itu yang membedakan, termasuk dari faktor pendukung tadi, yaitu baterai ya, dimana baterai ini sebagai nyawa ya, sebagai nyawa bagi power tools. Kalau baterainya biasa atau kurang bagus, maka hasil kinerjanya juga
tidak memuaskan. Tapi kalau menggunakan baterai yang bagus, hasil kinerja dari power tool tersebut ya mungkin bisa jadi lebih maksimal lagi. Begitu ya. Kita akan coba tes RPM dari gerinda cordless yang agak mahal ini, Mailtank dan Ecosin ya. Untuk RPM, kemudian kita akan uji untuk memotong plat besi ukuran 5 mili. Yang pertama kita akan menguji yang Ecosin dengan menggunakan baterainya Mailtank 21 volt. Ini langsung di kecepatan maksimal ya. Oke. $6.600, kita coba sekali lagi. Oke, 6.600. Berikutnya Mailtank. $6.800. Sekali lagi. Oke ya, 6.800. Jadi hanya beda 200 RPM saja. Baik, berikutnya kita akan coba memotong besi plat 5 mili ya. Kira-kira berapa detik untuk sampai satu kali potong. Oke, berikutnya Ecosin. Kira-kira dia berapa detik? Oke, berikutnya kita akan membongkar kedua gerinda ini. Kita lihat perbedaan, kita cari perbedaan keduanya. Karena ada teman subscriber kita yang ingin mengadakan konten bongkar-membongkar ya. Padahal saya jarang sekali untuk bongkar-membongkar ya, tapi nggak apa-apa lah ya, kita coba saja. Nanti kalau cara pasangnya nggak bisa, saya serahin itu ya sama subscriber saya yang minta dibongkar ini power tools ya. Oke, kita akan lihat isi dalamnya seperti apa yang membedakan ini kenapa mahal, ini kenapa murah ya. Apakah ada perbedaannya dari motornya atau dari modul atau dan sebagainya, kita lihat. Oke, ini dia sudah saya bongkar dari kedua gerinda ini, Mailtank dan Ecosin ya. Untuk yang gerinda Mailtank, nah ini ya, saya mohon maaf ya ini teman-teman, ini saya terpaksa aja ya, terpaksa membongkar ya. Jadi padahal saya nggak ngerti ini ya, nggak ngerti spare part
part-part mana yang yang nama-namanya part, kemudian mana yang lebih berkualitas, saya tidak ngerti ya, jujur aja saya teman-teman ya. Oke, karena ini permintaan salah satu subscriber kita, ya saya turuti aja, nggak apa-apa ya. Tapi nanti Masang bantuin ya. Lah, kalau kita lihat secara fisik ya, secara fisik antara kedua gerinda ini, kenapa ini lebih harganya lebih mahal, kemudian suaranya terdengar lebih galak ya daripada yang Ekosin ini. Oke, ini kita lihat dari motor dinamonya, ini sama-sama brushless ya. Nah, ini ada, kalau teman-teman bisa memperhatikan dari motornya ini terlihat memang seperti lebih bagus yang Mailtank ini. Oke. Nah, untuk kemudian ini bearing ya. Untuk bearing ini kalau yang Mailtank ini ada karetnya. Nah, ini. Jadi ada semacam pelindung karet. Teman-teman yang tahu silahkan komentar ya. Sementara yang Ekosin ini nggak dikasih karet ya. Nggak tahu ini fungsinya apa. Begitu ya. Saya nggak bisa menjelaskan, sekali lagi saya belum mengerti penuh soal motor dinamo, terutama yang seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat masalah lilitan. Nah, masalah lilitan saya juga nggak ngerti ini. Nah, lilitan ini yang bagus kayak gimana, yang biasa kayak gimana. Jadi ini secara fisik saja sudah kelihatan berbeda. Kemudian dari kipasnya juga ini ya. Ini yang Ekosin lebih kecil, sementara yang Mailtank ini agak lebih besar sedikit. Itu ya kalau untuk dari segi dinamo. Kemudian apalagi secara keseluruhan ya sistemnya sama ya. Ini ada trigger. Nah, triggernya juga hampir mirip ya. Untuk trigger hampir mirip, cuma yang membedakan di sini ada semacam kode nomor ya, kode nomor di masing-masing triggernya. Untuk di gearboxnya sini, yang Mailtank ini harusnya ini dikasih lagi grease ya. Ini sedikit grease-nya. Warnanya transparan bening. Sementara untuk yang Ekosin warna grease-nya biru, entah dari merek apa. Teman-teman yang tahu silahkan komentar. Jadi untuk gearbox, menurut saya, menurut penglihatan fisik, ini lebih tebal yang punya Mailtank. Ini yang punya Ekosin tipis ya, bahan materialnya. Untuk yang Mailtank ini lumayan tebal. Ini dia. Nah, ini sekitar 3 mili ya. 3 mili. Kalau untuk yang Mailtank ini cuma sekitar 2 mili. Kayak gitu ya. Jadi saya sekali lagi ya belum bisa memastikan part-part mana yang bagus, tapi saya hanya bisa memperlihatkan secara fisik saja ya, perbedaan secara fisik. Kenapa ada gerinda murah dan kenapa ada gerinda mahal ya. Di samping baterai yang diberikan ya, tentunya ada part-part di dalamnya yang membedakan. Seperti itu. Kalau untuk motor, teman-teman sudah bisa lihat tadi ya. Untuk modul kayaknya sama ya. Untuk modul pad ya, ini sama. Oke, baik seperti itu. Nah, di sini juga untuk sampai ke sini ya, bahan besi ini lebih tebal daripada yang Ekosin. Yang punya Mailtank lebih bagus, lebih tebal. Bahan materialnya lebih solid kelihatannya ya daripada yang Ekosin. Ya, teman-teman bisa menyimpulkan dari kedua gerinda ini, terutama teman-teman yang sudah mengerti atau yang sudah paham, silahkan membagikan pengetahuannya. Silahkan memberikan kesimpulan ya. Silahkan memberikan kesimpulan di komentar
ya antara kedua isi ya kedua dari kedua gerinda cordless ini. Seperti itu ya. Tidak bisa lebih jauh membahas karena bukan bidang saya ya. Tapi mudah-mudahan ke depan saya mengerti sedikit demi sedikit untuk part-part yang ada dalam gerinda cordless ataupun yang lainnya. Ini yang membedakan ini ya. Punya melteng lebih kecil, punya ekosin lebih besar diameter ini. Ini namanya apa? Saya nggak tahu. Apakah ini mempengaruhi putaran RPM sehingga melteng agak sedikit lebih kencang daripada ekosin? Ya, teman-teman bisa komentar. Kemudian dari bahan material sudah pasti ya, ini lebih tebal punyanya melteng. Dan lebih solid, terlihat lebih solid ya punya melteng ini. Baik, seperti itu. Cukup ya. Teman-teman tinggal menyimpulkan sendiri bagi yang paham. Sekali lagi, saya tidak bisa lebih lanjut untuk membahas ini karena bukan bidang saya. Tapi mudah-mudahan kalau saya belajar pasti bisa ya. Mengenal part-part apa yang ada di dalam gerinda cordless atau power tools lainnya. Oke, baik teman-teman. Ya, tadi sudah melihat, saya bongkar keduanya, masing-masing gerinda cordless ini. Teman-teman bisa menilai sendiri dari kedua gerinda ini ya. Jadi saya cuma membandingkan saja antara kedua gerinda ini karena beda harga ya. Yang satu murah, yang satu agak mahal. Tapi kedua-duanya sama-sama lokal atau produk generik ya. Nah, saya rasa seperti itu, tidak ada yang perlu kita bandingkan lagi ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.